Adapun tujuan dilakukannya pengamatan ini adalah untuk mengetahui pengaruh cahaya, suhu, kelembapan, dan nutrisi terhadap tumbuhan. Alat dan bahan. Kita memerlukan biji kacang hijau, wadah plastik sebanyak 8 buah, kapas, air, dan air beras. Langkah kerja. Pertama, tanam biji kacang hijau pada ke-8 gelas plastik yang telah diberi alas kapas yang sebelumnya sudah dibasahi dengan air. 2. Simpanlah gelas plastik yang satu di tempat terang dan gelas plastik yang satunya lagi di tempat gelap. 3. Simpanlah gelas plastik yang satu di tempat yang panas dan satu gelas plastik lain di tempat sejuk. 4. Simpanlah gelas plastik yang satu di tempat kering dan gelas plastik lain di tempat lembab. Kelima, berikan air biasa pada gelas plastik yang satu dan air bekas cucian beras pada gelas plastik yang lain. 6. Periksalah kapas yang menjadi alas untuk pertumbuhan kacang hijau tersebut. Apabila sudah agak kering, basi kembali menggunakan air. Terakhir, ukurlah panjang kecambah pada ke-8 tempat tersebut setiap hari selama 1 minggu. Kita masuk ke hasil pengukuran kecambah pada tempat terang yang diukur oleh Rida Ramadhani. Pada hari pertama, tinggi kecambah setinggi 0,5 cm. Hari kedua, kecambah setinggi 1 cm. Hari ketiga, kecambah setinggi 1,5 cm. Dan hari keempat, kecambah setinggi 2 cm. Untuk hari kelima, 6, dan 7, fotonya tidak tersedia karena kecambahnya mati. Selanjutnya yaitu hasil pengukuran kecambah pada tempat gelap yang dilakukan oleh Dwi Febrianti. Hari pertama kecambah setinggi 0,5 cm. Hari kedua kecambah setinggi 1,3 cm. Hari ketiga kecambah setinggi 2,5 cm. Hari keempat kecambah setinggi 7 cm. Hari kelima kecambah setinggi 9 cm. Hari keenam setinggi 12 cm. Hari ketujuh 14 cm. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari pengamatan terhadap pengaruh cahaya yaitu kecambah yang tumbuh di tempat terang akan memiliki daun yang berwarna hijau dan batang yang lebih pendek. Hal ini disebabkan karena hormon auksin yang terhambat oleh cahaya. Sementara itu, kecambah yang tumbuh di tempat gelap akan mengalami etiolasi, yaitu tumbuh lebih cepat namun pucat, kurus, dan daunnya tidak berkembang. Nah, selanjutnya kita masuk ke hasil pengukuran kecambah pada tempat dingin yang dilakukan oleh Jazira Nuraini. Hari pertama, kecambah setinggi 0,5 cm. Hari kedua setinggi 1,2 cm. Hari ketiga setinggi 3 cm. Hari keempat setinggi 4,5 cm. Hari kelima tinggi 6 cm. Hari keenam setinggi 11 cm dan hari ketujuh setinggi 13 cm. Perkembangan kacang hijau di hari pertama. Pada hari pertama, kacang hijau sudah mulai terlihat batangnya yang kira-kira berukuran 0,1 yang diletakkan di bawah sinar matahari. Hari kedua, benih kacang hijau yang diletakkan pada kapas basah di luar ruangan mulai mengalami pertumbuhan yang agak cepat berukuran 2 cm dan sudah tumbuh menjadi kecambah. Hari yang ketiga. Pada hari yang ketiga, benih kacang hijau yang diletakkan pada kapas basah di luar ruangan sudah terlihat akar dan batang secara jelas yang berukuran sekitar 3 cm. Hari yang keempat. Pada hari keempat, kacang hijau sudah ditumbuhi daun dan batang semakin memanjang yang berukuran sekitar 5 cm. Hari yang kelima. Pada hari yang kelima, daun kacang hijau mulai mekar, batangnya tampak meninggi dan berukuran 7 cm. Hari keenam. Pada hari keenam, daun semakin melebar dan batang agak condor sedikit yang berukuran 9 cm dan akar semakin banyak yang tumbuh. Hari yang ketujuh. Pada hari yang ketujuh, daun, batang, dan akar tumbuh dengan sempurna. Batangnya tegak, daunnya melebar, dan akarnya tumbuh banyak. Ini dikarenakan ada sinar matahari dan air yang membantu proses pertumbuhan kacang tersebut dan sudah berukuran mencapai 11 cm. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari pengaruh suhu adalah suhu perendaman dapat mempengaruhi pertumbuhan kecambah. Misalnya, perendaman dengan suhu 100 derajat Celcius dapat menghasilkan kecambah dengan jumlah daun dan ukuran yang cukup tinggi serta akar yang panjang.
Selanjutnya kita masuk ke hasil pengukuran kecambah pada tempat kering yang dilakukan oleh Novel Karyanata Negara. Pada hari pertama sampai hari ke-7, tinggi kecambah hanya setinggi 0,5 cm. Hari pertama kacang hijau tumbuh 0 cm. Hari kedua kacang hijau tumbuh 3,2 cm, tetapi tumbuhnya hanya satu saja. Hari ketiga kacang hijau tumbuh 6,3 cm, tetap satu saja yang tumbuh. Hari keempat kacang hijau tumbuh 12 cm yang panjang, sedangkan yang satunya lagi tumbuh 6,5 cm. Hari kelima kacang hijau tumbuh 3 batang, yang satu 14,5 cm. Hari ke-6 kacang hijau tumbuh 14,7 cm. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari pengaruh kelembapan adalah kelembapan relatif yang tinggi dapat mempercepat proses perkecambahan benih. Benih yang disimpan pada suhu 3 derajat Celcius dan kelembapan 95% akan memiliki daya tahan yang lebih tinggi. Selanjutnya, hasil pengukuran kecambah pada tempat tanpa nutrisi yang dilakukan oleh Salsabila Ramadhani Savitri. Pada hari ke-7, kecambah setinggi 12 cm. Nah, selanjutnya kita masuk ke hasil pengukuran kecambah pada tempat dengan nutrisi yang dilakukan oleh Robi Wahyudi. Pada hari pertama, kecambah setinggi 0,5 cm, hari kedua setinggi 2 cm, dan hari ketiga setinggi 5 cm. Nah, kesimpulan yang dapat kita ambil dari pengaruh nutrisi adalah nutrisi memberikan pengaruhnya terhadap pertumbuhan sepanjang hidup dengan mekanisme yang berbeda dan belum sepenuhnya dipahami. Sel yang memiliki sistem penginderaan yang canggih yang memungkinkan proses pertumbuhan terjadi dengan ketersediaan nutrisi yang memadai. Berikut ini adalah grafik pertumbuhan kecambah.